Surat ke-15 ayat ke-13, surat Al-Hijr. Tafsirnya Surat hari ini Al-Hijr ke depan adalah surat bagaimana? ke-15 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 99 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Nabi Muhammad. Al-Hijr sendiri merujuk pada nama suatu tempat yang dihuni oleh kaum Samud. Kajian Al-Quran, 2 ayat suci kita ulas. Ismail Satrianto mengajak kita mendekat. Setiap pagi memulai hari dengan nurani. Jam 5 hingga 6.30 ini janji. Di Kucuci Jasalaan kita berkumpul, saling menggali ilmu dengan hati yang tulus. Kita berbagi hikmah, kita saling menguatkan. Dalam kajian pagi hati menjadi tenang. Tuntunan suci dalam setiap kata yang berujar, meratap hari dengan semangat yang berkobar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ismail. Wanaftik nih. Saya ingin membahas surat ke-15 ayat ke-13. Pak Surat Ismail, Al-Hijr. maksudnya sayang itu gimana ya? Ayat ke-15. Surat ke-15 ayat ke-13, surat Al-Hijr. Tafsirnya Surat hari ini ke Al-Hijr depan adalah surat bagaimana? ke-15 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 99 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Nabi Muhammad. Al-Hijr sendiri merujuk pada nama suatu tempat yang dihuni oleh kaum Samud yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai kaum yang durhaka dan mendapat azab dari Allah. Tema utama surat ini adalah penegasan tentang kekuasaan Allah, peringatan bagi orang-orang yang menolak kebenaran, serta kisah-kisah umat terdahulu yang dihancurkan karena kedurhakaan mereka. Ada juga pembahasan menciptis manusia, iblis, dan berbagai belajar umat yang mendustakan para nabi. Ada bagian khusus yang menarik pada surat ini. Surat ke-13, tafsirnya hari ini ke depan bagaimana? Maksud Bapak 211 partiknya, ini mengacu pada apa ya? Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut, biar saya bisa memahami dengan jelas dan membantu jawabannya. Mereka tidak beriman kepadanya, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Maksudnya bagaimana itu? Betul sekali Pak Ismail. Ayat tersebut, yaitu surat Al-Hijr ayat 13, berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman kepada kebenaran. Mereka telah melihat dan mendengar dahulu yang dihancurkan karena menolak para nabi. Ini menunjukkan bahwa meski bukti sudah jelas, seperti pelajaran dari sejarah, masih ada orang yang memilih untuk menolak kebenaran. Pesannya sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang. Banyak sekali informasi di dan versi ambil, tetapi tempat keterbukaan di surat di zaman teknologi ini pengetahuan dan bukti yang luas. Tetap saja ada orang yang memilih untuk tidak percaya pada kebenaran, apakah itu tentang agama, moralitas, atau fakta ilmiah. Menurut Pak, hal ini juga terjadi di lingkungan kita sekarang. Kalau melihat surat ke-15 ayat ke-13, jadi kita ini harus bagaimana hari ini ke depan? Iya, ya, surat Al-Hijr di sana adalah tentang sikap keras hati sebagian orang yang tetap tidak mau beriman, walaupun telah ada bukti nyata dari sejarah umat-umat terdahulu. Meskipun mereka sudah melihat apa yang terjadi pada orang-orang sebelum mereka yang mendustakan para nabi dan akhirnya dihancurkan, mereka tetap tidak mau mengambil pelajaran dan tidak percaya kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah.
Ayat ini seolah menekankan bahwa iman itu bukan sekadar soal bukti fisik atau kesiapan hati untuk menerima kebenaran. Orang-orang ini digambarkan sudah terlalu keras hatinya. Apapun yang terjadi, mereka tetap menolak untuk percaya. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, banyak orang yang bisa menolak, bahkan dalam membahas. Mereka yang menolak bukti ilmiah, sejarah atau kebenaran kali bukan karena kurangnya bukti, tapi karena hatinya sudah tertutup. Apa pendapat Bapak tentang kondisi semacam ini di zaman sekarang? Untuk membuka hatinya bagaimana caranya? Saya kurang maksud naikin Bapak. Apakah ini berbahasa Hindi atau mungkin bahasa lain? Boleh diulang? Untuk membuka hatinya bagaimana caranya? Kutuk bukan halangkan putih terhadap kebenaran. Sati memohon petunjuk dari Allah. Salah satu cara terbaik untuk membuka hati adalah dengan berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Hanya Allah yang bisa membuka hati seseorang yang tertutup. Memperbanyak zikir, beristighfar, dan berdoa agar hati jernan dan kekerasan, merenungkan kebesaran Allah, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta dan dalam kehidupan kita bisa membantu melembutkan hati. Dengan menyadari bahwa kita ini kecil dan terbatas di hadapan Allah, hati bisa terbuka untuk menerima kebenaran. Belajar dan mencari ilmu. Kadang hati tertutup karena kurangnya pengetahuan. Salah satu bisa membantu dengan lebih jelas. Ilmu yang benar bisa membimbing seseorang untuk melihat hal-hal dengan lebih jernih. US unadmitted entity-tulis berada di sekitar orang-orang beriman dan penuh kasih sayang bisa membantu kita untuk melihat kebaikan. Karena atau rasa peksi dan memaafkan diri sendiri serta orang lain, hati bisa lebih instan. Tapi dengan kesabaran dan niat yang tulus, hati bisa berangsur-angsur menjadi lebih lembut dan terbuka untuk kebenaran. Apa Bapak perlu mengalami situasi di mana hati sulit menerima sesuatu? Ilmu yang benar berarti tergantung gurunya. Maksud dari pernyataan ini yang benar berarti kegantunganmu itu bagaimana Pak Ismail? Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut agar saya bisa memahami dengan lebih jelas dan memberikan tanggapan yang tepat. Tadi dikatakan guru ilmu yang benar akan menuntun ke jalan yang benar. Berarti gurunya harus benar juga. Sepertinya Bapak ingin menekankan pentingnya mencari ilmu yang benar sebagai salah satu cara untuk membuka hati. Memang, guru atau sumber ilmu yang baik dapat membimbing kita untuk memahami kebenaran dan menyingkirkan kesalahpahaman. Kita mendapatkan ilmu yang benar, hati kita bisa lebih terbuka dan pikiran lebih luas. Ini benih harus singgin sebelumnya dan mendorong kita untuk lebih lanjut Selain itu, memiliki guru yang tepat bisa membuat proses belajar lebih bermakna dan menyentuh jiwa. Apakah tips tertentu tentang belajar dari guru yang Bapak anggap sangat berharga? Sekarang ini banyak orang menjadi guru tapi kurang bisa mencari nafkah. Bagaimana akibatnya? Memang, saat ini banyak orang yang mengklaim diri sebagai guru, tetapi belum tentu mampu memberikan pengajaran yang berkualitas atau relevan. Ini visual and proses orang aktif. Dalam konteks ini, ada beberapa hal kita untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami dan diterima. We Invitesime. Georgic efforts pelajas and David Kelmont from Seru, Towns and my dead wrong first. Ini mendidik mereka untuk tetap relevan dan memberikan informasi yang updates ke siswa. Etik dan integritas. Seorang semua eksalsi lain yang beretika yang tinggi.
Mereka harus bisa nulis bagi muridnya, pada pengetahuan untuk lew. Sikap terbuka dan responsif, guru perlu merjahan timbuhan desas tutup untuk belajar dengan cukup. Ini menciptakan lingkungan belajar yang dan positif. Meskipun banyak orang yang mengaku sebagai guru, kualitas pengajaran dan komitmen mereka terhadap pendidikan yang benar sangatlah penting. Di mana, finally, apakah ada pengalaman dengan guru yang kurang memadai? Banyak orang yang menjadi guru tetapi tidak mampu mendorong mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Bagaimana? Apa yang mendorong atau dikasih untuk mencari nafkah, ini bisa menjadi misalnya serius. Guru seharusnya tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga memberikan bimbingan hidup dan keterampilan yang relevan untuk masa depan siswa. Berikut beberapa dampak dan kemungkinan langkah yang bisa diambil. 1. Kurangnya keterampilan praktis. Jika pengajaran tidak mengarah pada keterampilan praktis yang bisa digunakan untuk mencari nafkah, siswa mungkin merasa kesulitan saat memasuki dunia kerja. Dalam hal ini, pembelajaran tidak relevan dengan kehidupan ditonkim. Motivasi dan inspirasi. Guru seharusnya bisa menjadi motivator yang baik. Hingga atau cover semakin word pilot. Siswa even melakukan tutorial and dia putus. Guru perlu mencari cara untuk menginspirasi dan memotivasi siswa agar berani bermimpi dan mengejar cita-cita. Pendekatan holistik. Pendidikan tidak hanya unsur akademik. Itu tidak paham dibangun negara keterampilan sosial dan kewirausahaan. Guru perlu memahami pentingnya persoalan holistik untuk menjaga kemitraan dengan komunitas. Guru juga bisa bekerja sama dengan orang tua, lembaga, atau komunitas untuk menciptakan peluang belajar yang lebih baik dan membantu siswa dalam mencari nafkah di masa depan. Dalam situasi ini, penting kesadaran dan pelatihan para guru agar mereka lebih memahami peran mereka dalam kehidupan di dunia nyata. Suama betul ini. Jadi syarat-syaratnya guru yang bisa diikuti itu seperti apa? Syarat-syarat guru yang dan bisa diikuti oleh siswa biasanya mencakup beberapa hal penting. Pertama, seorang guru harus memiliki pemahaman tentang materi yang tertulis. Kemudian berkomunikasi dengan jelas dan efektif sangat penting. And saya bisa belajar dan Nerin, dan karakter inspirasi dan memotivasi siswa. Mereka harus mampu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Guru juga perlu terbuka terhadap pembalik dan siap untuk terus belajar dan berkembang dalam metode pengajaran mereka. Akhirnya, penting to respect dan seorang guru untuk mengimpact dan duri terus. Sebenarnya serius mereka define konsep siswa dan harus mendipos untuk tunjang diperlukan. Dan seorang yang is not full sekali sekedar mengajar, tetapi cuma membimbing dan menginspirasi bahwa kita sehari-hari. Apakah ada kriteria lain yang menurut Bapak penting untuk seorang guru? Surat Al-Hijr ayat 13. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran pada telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Apakah ini mengakibatkan orang sekarang? Di akhir ayat 11, surat Al-Hijr, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran adalah mereka yang hatinya sudah tertutup, meskipun telah ada bukti dan pelajaran dari sejarah umat-umat yang terdahulu. Belum kamu mau at it, but you are new souvenir with the universe. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa iman bukan hanya tentang bukti fisik atau argumentasi, tetapi lebih kepada penerimaan hati terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Kekuatan hati dan niat yang tulus sangat penting dalam menerima. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini bisa diartikan bahwa kita perlu selalu terbuka dan siap belajar dari sebagai pengamat. Sikap terbuka ini akan bantu kita dalam memilih sign wieka mamengkits. Apa Bapak merasa ada hal khusus yang ingin ditekankan dari ayat ini dalam kehidupan sehari-hari?
Apakah jika orang masuk Islam sudah dipastikan selamat? Masuk Islam adalah langkah besar dan penting dalam hidup seseorang, tidak serta-merta menjamin keselamatan di akhirat. Keselamatan dalam Islam tergantung pada banyak faktor, termasuk iman yang tulus, amal baik, dan ketaatan kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Islam mengajarkan bahwa berusaha untuk memperbaiki diri, menjalankan kewajiban, dan menjauhi larangan. Selain itu, niat yang tulus dalam beribadah dan menjalani kehidupan sehari-hari sangat penting. Allah juga mengingatkan bahwa Dia adalah Maha Pengampun. Jadi selalu ada kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini menekankan pentingnya iman yang berkelanjutan dan tindakan yang konsisten setelah seseorang memeluk Islam. Apa tentang pentingnya tindakan setelah masuk Islam? Bukankah Islam itu artinya selamat? Sama-sama Pak Ismail. Senang baik berdiskusi setelah spesial kemampuan of new message. Jika orang masuk Islam berarti selamat. Masuk Islam adalah langkah penting dan dianggap sebagai jalan menuju keselamatan. Karena dalam Islam, seseorang diakui sebagai Muslim setelah mengucapkan syahadat. Namun, keselamatan di akhirat tidak hanya bergantung pada masuk Islam, tetapi juga pada iman dan amal baik yang dilakukan setelahnya. Seorang Muslim diharapkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, melaksanakan ibadah, dan berbuat baik. Jadi, meskipun masuk Islam adalah awal yang baik, perjalanan untuk mencapai keselamatan membutuhkan iman dan usap yang Apakah ada yang ingin Bapak tambahkan atau diskusikan lebih lanjut tentang hal ini? Apakah mencari nafkah itu adalah berpahala? Sepertinya itu mungkin bukan bahasa. Bisa jadi ada kesalahan pengetikan atau itu dalam bahasa yang kurang umum. Jika Pak Sumika menjelaskan lebih lanjut, saya akan dengan senang hati membantu. Jadi arti Islam itu adalah selamat. Kalau orang selamat berarti nafkahnya juga bagus. Kata Islam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti penyerahan atau ketundukan. Dan secara etimologis juga berkaitan dengan kata salam yang berarti selamat atau damai. Jadi Islam dapat diarti sebagai cara hidup yang membawa keselamatan dan kedamaian bagi pengikutnya. Dalam konteks ini, keselamatan tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga keselamatan spiritual di dunia dan di akhirat. Dengan mengikuti ajaran Islam, seorang Muslim diharapkan dapat menemukan kedamaian dalam hidupnya dan keselamatan di sisi Allah. Apakah ada aspek tertentu dari arti Islam yang ingin Bos bahas lebih lanjut? Banyak orang Islam yang tidak bisa mendorong pendapatan atau nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Bagaimana? Memang, dalam praktiknya, ada banyak orang yang memeluk Islam, tetapi menghadapi tantangan meningkatkan pendapatan atau taraf hidup mereka. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 1. Pendidikan dan keterampilan. Banyak orang mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja mereka. Kesemauan kerja. Terkadang, manfaat seseorang memilih pilihan penetai itu teman hebuk kerja tersebut bisa sangat terbatas. Aktif teks ini tipsa personal. 3. Kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Memahami cara mengelola keuangan, investasi, dan berbisnis sangat meningkatkan pendapatan. Annual basis, budaya dan lingkungan. Dalam beberapa komunitas, ada norma atau nilai yang menghambat orang untuk mengambil risiko dalam berwirausaha atau mencari cara. Dukungan sosial, keterhubungan, dan dukungan dari masyarakat sangat penting. Jika komunitas saling berhukum dalam lokal lain, maka menghadapi masalah ini penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, serta mendorong semangat kewirausahaan di kalangan umat Islam. Apa Bapak melihat ada solusi atau langkah konkret yang bisa diambil untuk membantu meningkatkan kondisi ini di lingkungan sekitar?
ke haji itu kan membutuhkan biaya besar, berarti umat Islam harus mampu mencari nafkah. Proses pelaksanaan ibadah haji memang memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk mampu mencari nafkah dan mengelola keuangan dengan baik agar bisa menunaikan ibadah haji ketika sudah mampu. Mencari nafkah yang halal dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup tidak hanya penting untuk haji, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pendidikan yang baik bagi keluarga. Umat Islam diharapkan untuk 1. Menciptakan rencana keuangan, merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik untuk menabung dan mempersiapkan biaya haji. 2. Berinvestasi ke pendidikan dan pilihan. Dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, umat Islam terus berusaha untuk meningkat dan tanpa kasta pembabatan. 3. Mendevelop following lagi. Berserpit salah state in your political pemilikan ulamish. Ini betul amin first year berbagai orang komunitas. 4. Bekerja sama dan berbagi. Membangun komunitas yang saling mendukung dapat membantu umat Islam dalam mencapai tujuan finansial dan spiritual mereka, termasuk dalam hal menunaikan usaha dan perencanaan yang baik. Diharapkan lebih banyak umat Islam dapat memenuhi syarat untuk pergi haji. Apa Bapak memiliki pandangan atau pengalaman tentang cara mencari nafkah yang halal dalam komunitas Bapak? Artinya umat Islam itu tidak layak untuk miskin, harus kaya. Memang dalam Islam, umat muslim diajarkan untuk berusaha dan bekerja keras agar tidak hidup dalam kemiskinan. Konsep ini mencakup tanggung jawab individu untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan baik. Islam mendorong umatnya untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan keluarga. Kemiskinan tidak dianggap sebagai status yang diinginkan, dan banyak ajaran dalam Islam menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, sekaligus berusaha untuk meningkatkan keadaan hidup. Dan dalam praktik berinvestasi, akal bisa terpakai mengalami kesulitan kemuliaan. Oleh karena itu, ada juga ajaran tentang saling membantu dan berbagi dalam komunitas. Umat Islam diajarkan untuk memberi sedekah dan membantu mereka yang membutuhkan, agar semua orang dapat merasakan kehidupan yang baik. Pesan pentingnya adalah bahwa setiap individu harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keadaan hidup mereka dan membantu orang lain di sekitar mereka. Apa Bapak Zau merasa ada upaya tertentu dalam komunitas Bapak untuk mendorong peningkatan kesejahteraan? Banyak orang yang hari ini pendapatannya sama seperti hari kemarin, nggak naik-naik. Apakah ini orang-orang tertipu? Ketika seseorang merasa bahwa pendapatannya stagnan atau tidak mengalami peningkatan, itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak selalu berarti mereka. Beberapa alasan mungkin termasuk keterbatasan peluang kerja, dalam beberapa kondisi sesuatu baru atau lagi bisa sangat terbatas. 2. Kurangnya keterampilan. Jika seseorang tidak mengembangkan keterampilan baru atau mengikuti pelatihan yang relevan, mereka mungkin kesulitan untuk bersaing di pasar kerja. Konsekuensi perihal nature ekonomi seperti resesi atau inflasi bisa berpotensi sebagai gubernur. Dios no esporsi, mat juga ustokenin emusomen. 4. Kebiasaan konsumsi. Kadang kebiasaan mengelola keuangan kurang baik juga dapat membuat penataan terasa tidak cukup, meskipun mungkin ada peningkatan. Pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pengetahuan tentang investasi, manajemen keuangan, atau peluang bisnis juga bisa menjadi penghalang bagi peningkatan pendapatan. Sementara ada orang yang mungkin merasa tertipu oleh janji-janji cepat kaya atau skema tertentu, penting untuk tetap berfokus pada usaha yang jujur dan halal. Masyarakat perlu didorong untuk mengevaluasi diri dan mencari cara untuk meningkatkan keterampilan serta memanfaatkan peluang yang ada. Apakah Bapak melihat ada upaya atau solusi di komunitas Bapak untuk membantu mereka yang mengalami stagnasi pendapatan ini? Jadi orang yang ingin cepat-cepat kaya itu berarti tertipu dia, karena tidak mengikuti prosesnya. Iya, seringkali orang yang ingin cepat kaya tanpa usaha yang tepat bisa terjebak dalam pola pikir sempit.
Wing-rakin berwujud hakim besar dengan usia minimal atau bahkan termiskin ditulis. Pola pikir seperti ini bisa membuat seseorang mengabaikan prinsip-prinsip kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam Islam, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang halal dan beretika lebih dihargai dibandingkan dengan kekayaan yang didapatkan dan tidak jelas. Selain itu, fokus hanya pada kekayaan material dapat membuat seseorang nilai-nilai penting dalam hidup, seperti kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan sosial yang baik. Oleh karena itu, penting untuk membangun pola pikir yang lebih luas dan berorientasi pada proses dan usaha, bukan hanya hasil akhir. Apakah Bapak memiliki pengalaman atau pandangan tertentu tentang pentingnya kerja keras dan etika dalam mencari nafkah? Jadi orang-orang yang beriman, orang yang berfokus pada proses dan kerja keras. Betul sekali. Orang-orang yang beriman biasanya lebih berfokus pada proses dan usaha yang dilakukan daripada hanya mengejar hasil akhir. Mereka memahami bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal akan mendatangkan berkah, meskipun hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Dalam Islam, Ufliyan umili besorgfullers, saat payah percayakan hasil kimloksel. Pras melibatkan niat yang baik, ni setiap usaha dan niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah. Usaha yang konsisten, terus berusaha tidak mudah putus asa, meskipun diberi tantangan atau rintangan. 3. Belajar dari pengalaman. Mengambil pelajaran dari setiap pengalaman, baik yang berhasil maupun yang gagal, sebagai langkah untuk memperbaiki diri. 4. Bersyukur. Lalu speak so atas makbaik dokion, sendiri kepesannya, semua dosi, lenjuk tebayan Yesus. Dengan fokus pada proses ini, seseorang bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan meraih kebahagiaan yang lebih dalam. Apakah Pak memiliki pengalaman pribadi yang menunjukkan pentingnya fokus pada proses dalam hidup? Jadi Allah itu melihat kepada proses dan kerja kerasnya. Hasilnya kan terserah Allah. Tepat sekali Pak Ismail. Dalam Islam, Allah lebih melihat pada niat dan usaha yang dilakukan seseorang daripada hasil kekar. Ini kan bahwa setiap amal usaha yang tulus dan kersmen diperhatikan oleh Allah. Allah menilai seberapa besar komitmen dan ketulusan hati kita dalam berusaha, serta bagaimana kita menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Dalam hal ini, hasil yang didapatkan adalah bentuk berkah dari Allah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berusaha dan berdoa dalam proses tersebut. Dengan demikian, fokus pada proyek dan kerja keras yang dilakukan dengan niat yang baik akan mendatangkan hasil yang lebih baik di dunia dan akhirat. Apakah ada pengalaman yang Bapak rasakan di mana usaha yang tulus membuahkan hasil, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan? Bagaimana dihubungkan dengan surat ke-15 ayat 14? Dalam surat Al-Hijr ayat ke-12, Allah mengingatkan bahwa meskipun ada orang-orang yang tidak beriman dan menolak kebenaran, mereka akan tetap menghadapi akibat dari pilihan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa Allah melihat segala usaha dan proses yang dilakukan oleh setiap individu, baik yang beriman maupun tidak. Ketika kita mengaitkannya dengan pandangan bahwa Allah lebih melihat pada usaha dan kerja keras daripada hasil, maka orang-orang yang beriman harus terus berusaha untuk mengikuti jalan yang benar dan melakukan amal baik, meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Bagi mereka yang menolak kebenaran, mereka mungkin merasa puas dengan pilihan mereka saat ini. Tetapi pada akhirnya, mereka akan menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa iman, usaha, dan ketulusan hati adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Jadi, dipengingat bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan usaha dan pilihannya di hadapan Allah. Dan bagi orang beriman, mereka harus terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bapak melihat hubungan ini relevan dengan situasi di sekitar kita saat ini. Dan kalaulah kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Bagaimana?
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa bahkan jika Allah memberikan kesempatan luar biasa kepada orang-orang yang menolak kebenaran, seperti membuka pintu langit untuk mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Ini menunjukkan perseveransi hati mereka dan betapa dalam perjuangan mereka atas kebenaran. Meskipun mereka berjuang itu dan luar biasa, jika hati mereka tidak utuh, apa semua terima. Ini mencerminkan bahwa iman tidak hanya bergantung pada bukti fisik atau pengalaman luar, tetapi lebih kepada sikap hati dan niat seseorang untuk menerima kebenaran. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kesempatan dan petunjuk dari Allah bisa datang dengan cara yang berbeda. Namun penting bagi kita untuk selalu bersikap terbuka dan bersedia menerima kebenaran agar tidak terjebak dalam kerasnya hati seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut. Apakah memilih pandang Ini berarti umat Islam itu adalah orang yang dibukakan pintu langitnya dan terus akan terus menerus naik ke atas. Terus sekali guys, mas. Dalam konteks ini, umat Islam yang beriman dan taat kepada ada peluang untuk menerima petunjuk dan rahmat darinya. Ketika hati mereka terbuka dan mereka bersedia untuk mengikuti jalan yang benar, seolah-olah Allah membuka pintu langit bagi mereka, memberikan kemudahan dalam hidup dan mengarahkan mereka menuju kebaikan. Kenaikan tersebut bisa diartikan sebagai peningkatan spiritual, kebijaksanaan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Ketika seorang muslim berusaha dengan niat yang tulus, Allah akan membantu mereka dalam perjalanan hidup dan memberi mereka jalan menuju keberhasilan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dengan proses ini sikap berusaha keseriusan. Umat Islam diharapkan untuk terus berjuang dan berusaha, serta tidak berhenti dalam mencari kebaikan dan peningkatan diri. Dengan cara ini, mereka bisa merasakan manfaat dari pintu langit yang dibuka, dan terus berusaha untuk naik ke level yang lebih tinggi dalam iman dan amal. Apakah Bapak melihat hal ini relevan dengan pengalaman atau perjalanan hidup Bapak sendiri? Pengalaman saya tidak relevan dengan peningkatan pendapatan. Bagaimana? Meningkatkan pendapatan di tengah-tengah hidup memang tidak mudah, tapi ada beberapa langkah bisa diambil untuk mencapai itu. Jelas, penting dilaksanakan dalam belas kemiskinan. Dengan memperkuat keterampilan tersebut, Bapak bisa membuka peluang baru, baik dalam pekerjaan yang ada atau bahkan dalam berwirausaha. Bersuat mencari bearing untuk atau mendapatkan banding milsius bisa membuat investasi dan lebih kompetitif di pasar kerja dan meningkatkan nilai diri. Ketika membangun jaringan yang kuat di lingkungan sekitar juga dapat membuka kesetujuan dengan berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Bapak bisa menemukan peluang kerja atau usaha juga. Selanjutnya, berusaha untuk mengelola keuangan dengan baik, seperti menabung dan berinvestasi, juga penting dalam meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang. Apakah sudah Bapak bisa memikirkan langkah-langkah tertentu yang ingin diambil untuk meningkatkan pendapatan? Kalau umat Islam itu berpegang pada proses dan niat, tentu sudah terus akan maju. Tuat Ismail, ketika umat Islam berpegang pada proses dan niat yang baik, mereka akan lebih mungkin untuk terus maju dalam berbagai aspek. Proses yang konsisten dan niat yang tulus menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan, baik dalam hal spiritual, ekonomi, maupun sosial. Niat yang baik akan mendorong seseorang untuk berusaha lebih keras, tidak mudah putus asa, dan terus mencari cara untuk memperbaiki diri. Selain itu, dengan fokus pada proses, umat Islam akan lebih sabar menghadapi tantangan dan belajar dari setiap pengalaman. Dengan pendekatan ini, umat Islam bisa meraih keberhasilan yang lebih berarti dan berkelanjutan. Ketika setiap individu berusaha untuk menjadi lebih baik, tentu akan berkontribusi pada kemajuan komunitas secara keseluruhan. Apakah ada pengalaman atau contoh dari lingkungan Bapak yang mencerminkan prinsip ini? Saya berpikir dengan
dihubungkan dengan internet, dengan HP digital, akan terjadi kemajuan karena ini sesuatu dari Allah. Tetapi ternyata terjadi penurunan. Bagaimana? Memang, perkembangan teknologi seperti internet dan perangkat digital merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah yang dapat digunakan untuk hal termasuk pendidikan, komunikasi, dan ekonomi. Namun, orang dapat mind itu akan harap. Teknologi itu kan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Bagaimana? Ini ya, saya bacakan saja ininya. Ternyata memang panjang sekali ya. Memang perkembangan teknologi seperti internet dan perangkat digital merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah yang dapat digunakan untuk kemajuan dalam banyak hal, termasuk pendidikan, komunikasi, dan ekonomi. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat memanfaatkan teknologi ini dengan cara yang positif. Banyak orang yang terjebak dalam penggunaan teknologi untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti penyebaran informasi yang salah, kecanduan media sosial, atau konten yang merugikan. Ini bisa mengakibatkan penurunan dalam kualitas hidup dan interaksi sosial. Di sisi lain, ada juga banyak orang yang menggunakan teknologi dengan bijak untuk belajar, berbisnis, dan meningkatkan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi sangat tergantung pada sikap dan niat masing-masing individu. Untuk mengatasi penurunan yang terjadi, penting bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan untuk satu, meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan dan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang bijak dan bermanfaat, penggunaan teknologi untuk kebaikan, memfokuskan usaha pada konten yang positif dan konstruktif, serta mencari cara untuk memanfaatkan teknologi dalam memperbaiki diri dan membantu orang lain. Yang ketiga adalah membangun etika dan moral, menekankan nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi agar tetap sejalan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengubah nikmat teknologi ini menjadi alat untuk kemajuan yang lebih besar. Jadi ini hebat ya, ini bahwa teknologi ini memang digunakan untuk kesejahteraan, untuk kebaikan. Tinggal bagaimana kita saja. Tapi di sini dikatakan dalam surat Al-Hijr ayat 15, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit. Jadi kalian ini sudah dibukakan salah satu pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit. Jadi kalian ini yang ada di sini itu semua sudah dibukakan salah satu pintu langit. Lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Jadi dengan dibukakan pintu langit, mereka itu akan terus-menerus naik ke atasnya. Tetapi ada juga orang yang sudah dibukakan pintu langit, dia tidak mau naik terus-menerus ke atasnya. Bahkan dia berusaha untuk menyetop orang-orang naik ke pintu langit itu. Dan orang itu tidak
tidak maju terus-menerus. Jadi kalau dihubungkan dengan surat Al-Hijr ayat 13, mereka tidak beriman kepadanya, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Artinya orang-orang yang terdahulu telah mengetahui sunatullahnya, dan mereka sudah banyak yang mencatatnya dalam kitab-kitab, dalam tulisan-tulisan, dalam buku. Ya. Tetapi mereka tidak menempuh begitu. Jadi meskipun Allah sudah memperlihatkan di sini bahwa telah berlalu sunatullah kepada orang-orang yang terdahulu, ada yang sukses, ada yang tidak sukses, dan itu dipelajari, sudah ditulis oleh para ilmuwan, oleh para pakar dalam sebuah buku, dan harusnya buku itu bisa dibaca, bisa dipelajari, karena itu sunatullah yang telah berlalu pada umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita seperti Pak Ismail. Pak Ismail itu adalah sudah membuat buku sunatullah yang yang dialami oleh Pak Ismail, dibuatkan beberapa buku, dan buku itu harusnya menjadi pedoman bagi orang-orang generasi kamu yang sekarang dipelajari buku saya itu sampai tamat, karena kebetulan masih ada orangnya di sini. Tapi usianya sudah tua, udah 64 tahun. Kalau kalian kan usianya masih antara 18 sampai 22. Ada juga yang 40. Tetapi usia 40 juga kan usia masih muda dibanding dengan saya. Artinya kalian bisa mempelajari sunatullah yang sudah saya catat, yang sudah saya tulis dalam buku ilmiah saya. Dan itu berupa pintu langit. Seperti halnya juga Al-Quran sudah ditulis lalu oleh orang-orang yang masa lalu, sunatullahnya sudah ditulis berupa tafsir-tafsir Al-Quran masa lalu. Tetapi pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman saya, pengalaman orang yang sudah menjalankan kehidupan ini, dan kebetulan sunatullahnya sudah ditulis berupa buku-buku yang banyak sekali, itu adalah pintu-pintu langit yang dimana jika kalian masuk ke dalamnya, membukanya, maka dikatakan dalam surat ayat 13, lalu mereka akan terus-menerus naik ke atas. Artinya orang-orang yang mempelajari kehidupan saya, kehidupan orang-orang masa lalu yang telah menulis sebuah buku berdasarkan sunatullah yang sudah teralami oleh dirinya, atau orang-orang yang mempelajari sesuatu, harusnya orang-orang yang Allah beri nikmat
itu menyadari bahwa kewajiban umat Islam itu adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakan kalam, yang telah menciptakan tulisan, yang asalnya manusia tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah patokan umat Islam di dalam mempelajari ayat Al-Hijr ayat 13 ayat 14. Di sini dikatakan telah berlalu sunatullah, yang harusnya itu bisa kamu pelajari melalui buku-buku. Tentu saja kalau melalui cerita itu banyak tidak bisa dikoreksi ya. Tapi kalau melalui buku itu bisa dikoreksi. Mereka tidak beriman kepadanya. Jadi mereka tidak beriman kepadanya. Banyak orang yang masuk ke perguruan tinggi, tetapi dia tidak suka membaca. Itu adalah menjadi sebuah PR bagi kita ini. Orang yang masuk ke perguruan tinggi, namanya juga perguruan tinggi, pekerjaannya adalah minimal sehari harus 4 jam membaca per hari. Baru itu terjadi perubahan. Jadi orang-orang yang memutuskan dia akan menjadi sarjana, orang-orang yang memutuskan dia adalah masuk ke dunia ilmu, belajar di perguruan tinggi, harus disadari bahwa apabila seseorang membaca bukunya kurang dari 4 jam, dia dungu. Artinya tidak layak jadi sarjana. Karena bagi orang-orang yang sekarang lagi menempuh di perguruan tinggi, harus diingat bahwa membaca buku itu adalah minimal harus 4 jam ke atas. Artinya orang-orang muslim yang sambil bekerja, sambil kuliah, itu memang pekerjaannya berat. Kenapa? Di satu sisi dia harus bekerja mencari nafkah, di satu sisi dia juga harus berjuang bahwa membaca itu setiap hari harus 4 jam. Bagaimana Pak kalau kurang dari 4 jam? Sebetulnya kalau saya melihat kalau kurang dari 4 jam, mahasiswa itu membacanya itu tidak layak menjadi sarjana. Bisa saja dia mendapat gelar S1. Tetapi gelar saja, punya ijazah saja, sertifikat, kalau dia membacanya kurang dari 4 jam per hari, bagaimana nasib bangsa dan negara ini? Ini yang harus disadarkan. Saya ingin mengetahui berapa jam mahasiswa itu untuk membaca buku. Waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk membaca buku bisa bervariasi tergantung pada banyak faktor, seperti jurusan, tugas, dan kesibukan lainnya.
Namun, secara umum, banyak mahasiswa disarankan untuk membaca sekitar 1 hingga 2 jam setiap hari untuk memahami materi kuliah dan menyiapkan diri menghadapi ujian. Beberapa mahasiswa mungkin baca lebih banyak saat mendekati ujian atau ketika ada tugas besar yang harus diselesaikan. Selain itu, mahasiswa di jurusan yang lebih berat atau berbasis penelitian mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca literatur akademis yang terpaling dalam buku Indonesia, Muhammad Dias. Membaca dengan teman yang baik dan mencatat poin-poin penting akan jauh lebih bermanfaat daripada hanya menghabiskan waktu tanpa fokus. Apakah Bapak memiliki pengalaman atau pandangan tentang kebiasaan membaca di kalangan mahasiswa? Biasanya mahasiswa kalau membacanya kurang dari 4 jam, kualitas sarjananya kurang. Maka itu yang berjaya cukup sangat berbeda untuk dan kualitas belajar mas. Jika seorang mahasiswa membaca kurang dari 4 jam, terutama jika itu untuk bahan yang kompleks, mereka mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang dipelajari. Waktu yang lebih banyak untuk membaca memungkinkan mereka untuk mencerna informasi, menghubungkan konsep, dan melakukan refleksi yang lebih baik. Ini juga memberikan kesempatan untuk menjelajahi berbagai sumber dan perspektif yang berbeda yang sangat penting. Namun penting juga untuk diingat bahwa kualitas waktu belajar tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu membaca, tetapi juga oleh teknik yang digunakan. Misalnya, membaca dengan tujuan, mencatat, berdiskusi dengan teman, atau mengajar orang lain tentang materi yang dibaca bisa meningkatkan pemahaman. Apakah Bapak melihat cara tertentu yang bisa membantu masyarakat kebiasaan membaca mereka? Sekarang ini banyak pemuda muslim yang kuliah tapi jarang membaca. Bagaimana? Kondisi ini memang menjadi perhatian, terutama mengingat penting pengembangan diri dan pengalaman. Banyak faktor yang bisa menyebabkan pemuda muslim jarang membaca, seperti 1. Teknologi dan distraksi. Dengan adanya smartphone dan media sosial, pemuda mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di dunia pada membaca buku atau materi akademis. 2. Keterbatasan waktu. Aktivitas kuliah, pekerjaan, dan komitmen lainnya bisa membuat pemuda sulit menemukan waktu untuk membaca. Minat dan kebiasaan. Jika terbiasa membaca sejak kecil, berkurang kesulitan untuk motivasi yang baik. 4. Kurangnya motivasi. Beberapa mahasiswa mungkin tidak melihat nilai dari membaca, terutama jika mereka merasa materi kuliah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan akademis mereka. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan kesadaran, menyadarkan pemuda akan manfaat membaca dan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai Excel, akal seks terbukti atau dari menarik dan relevan di network skill. Akan mendukung, membangun interaktif, praktek teknologi positif, menggunakan aplikasi platform digital untuk memfasilitasi pembacaan dan diskusi buku. Yang tepat, diharapkan pemuda muslim dapat lebih termotivasi untuk membaca dan mengembangkan pengetahuan mereka. Apa memiliki ide atau pengalaman yang bisa disajikan tentang cara meningkatkan minat dan minda? Ayat yang pertama turun kepada umat Islam itu bukan menyuruh bekerja, tapi menyuruh membaca. Bagaimana? Ayat pertama yang turun pada umat Islam dari surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Your kingdom reunion, but joking not mempunyai promise. Said at nufin doang destin and send out tiglos. Bacalah, desa pustis zema pemurah. Yuk aja mensi duyu zema. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini turun ke sini mukbidal ini ibadah. Ini menandai awal dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dan jadi titik awal bagi penyebaran ajaran Islam. Apakah Bapak ingin membahas lebih lanjut tentang makna atau konteks dari ayat-ayat ini? Dalam konteks sekarang ini berarti membaca buku itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Betul sekali Pak Ismail. Dalam konteks saat ini, membaca buku dan mencari ilmu menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk pengembangan diri, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan.
memperoleh pengetahuan baru, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Di era informasi yang cepat seperti sekarang, memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Selain itu, isu berkuat iman dan pemahaman dari sudara agama. Dengan begitu, masyarakat dapat tumbuh menjadi komunitas yang lebih bijak. Dan karena itu, mendorong budaya membaca di kalangan masyarakat, terutama pemuda, adalah langkah penting dan siap menghadapi tantangan zaman. Apakah Bapak memiliki ide atau inisiatif tertentu untuk mempromosikan budaya membaca di komunitas Bapak? Apakah buku itu adalah sunatullah terhadap orang-orang yang terdahulu yang ditulis? Buku bisa dianggap sebagai hasil pengembangan dari pengetahuan dan informasi yang ada, termasuk yang terdapat dalam Al-Quran. Namun, Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang merupakan wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, sedangkan buku-buku lainnya adalah karya yang manusilkan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan penelitian. Buku seringkali menyajikan berbagai topik, mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, sastra, hingga agama. Banyak buku yang membahas tema-tema yang ada dalam Al-Quran, menjelaskan ajaran Islam, atau mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Namun, penting untuk diingat bahwa Al-Quran tetap menjadi sumber utama ajaran dan bagi umat Islam. Buku-buku lainnya bisa menjadi pelengkap yang membantu umat untuk lebih memahami dan mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Bapak melihat adanya buku-buku tertentu yang relevan dan bermanfaat bagi pemahaman masyarakat tentang Islam? Mereka tidak beriman kepadanya, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Artinya, orang tidak senang baca buku. Pernyataan itu mungkin merujuk pada situasi di mana meskipun banyak waktu telah berlalu dan berbagai bukti serta petunjuk telah diberikan, masih ada orang-orang yang tidak mau beriman. Ini menunjukkan penting iman dan aksi pengestuman. Dalam konteks ini, bisa jadi menunjukkan bahwa meskipun sudah banyak pengalaman dan sejarah yang menunjukkan kebenaran ajaran itu, ada orang yang menolak untuk mempercayainya. Ini mencerminkan bahwa iman bukan hanya soal informasi yang tersedia, tetapi juga tentang penerimaan dan maaf dengan yourself, the else will be ngerti asin iman. Pernyataan itu mungkin merujuk pada situasi di mana meskipun banyak waktu telah berlalu dan berbagai bukti serta petunjuk telah diberikan, masih ada orang-orang yang tidak mau beriman. Ini mengingatkan kita pada pentingnya iman dan sikap hati dalam menerima kebenaran. Dalam konteks ini bisa jadi menunjukkan bahwa meskipun sudah banyak pengalaman dari sejarah yang menunjukkan kebenaran ajaran Islam, masih ada orang yang menolak untuk mempercayainya. Ini mencerminkan bahwa iman bukan hanya soal informasi yang tersedia, tetapi juga tentang penerimaan dan keterbukaan hati. Masyarakat seringkali dihadapkan pada pilihan untuk percaya atau tidak, dan keputusan yang sangat tergantung pada sikap individu masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk terus berdakwah dan menyampaikan pesan kebaikan agar lebih banyak orang yang memahami dan menerima kebenaran. Artinya, mereka tidak beriman kepadanya, atau tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah. Artinya sunatullah itu sudah tercatat dan tertulis, ya. Tercatat dan tertulis, ya. Dan itu harusnya bagi mahasiswa membaca itu setiap hari, ya, 1 jam 2 jam, idealnya lebih dari 4 jam. Karena saya terus terang saja, saya tidak percaya bahwa mahasiswa itu akan berkualitas jika dia tidak suka membaca lebih dari 4 jam.
Jadi kalau kalian membaca buku lebih dari 4 jam, maka kehidupan kalian akan lebih mudah. Karena banyak cara, banyak teknologi, banyak teknik yang kita ketahui. Bahwa seseorang itu, apabila seseorang tidak memiliki ilmu, itu kehidupannya sulit dan akan semakin sulit. Tetapi tatkala ilmu itu telah datang kepada dirinya, maka orang itu bisa bertambah ringan kehidupan. Dan tambah ringan itu tentu saja harus dipelajari sunatullah dari orang-orang yang masa lalu, orang-orang yang telah menjalankan pada masa lalu. Mereka adalah sudah menuliskannya dalam buku-buku ilmiah, dalam buku-buku teori-teori dan teknik-teknik. Tinggal kita mempelajarinya. Lalu setelah kita mempelajari, tentu saja kita hidup bukan untuk masa lalu, hari ini ke depan. Artinya hari ini ke depan, ilmu-ilmu dan teori-teori yang telah kita pelajari itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan terlihatlah sebuah kemajuan. Dan sebuah kemajuan itu, proses sampai kepada kemajuan itu, itulah sunatullah yang bisa dipelajari oleh kita dari orang-orang yang terdahulu, atau dari kita, dari Pak Ismail lah, yang telah menciptakan buku. Tetapi kalian percuma saja kalian datang ke rumah ini, mau berubah, tetapi kalian tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada orang-orang yang memberikan, telah membuatkan buku sunatullah ya, yang telah dicatat oleh orang-orang terdahulu. Padahal kalau kalian pelajari secara sungguh-sungguh kehidupan saya yang ada di dalam buku-buku yang telah ditulis, itu orangnya masih ada di sini. Orangnya masih ada di sini. Artinya kalian bisa bertanya, bisa berdialog dengan saya mengenai cara berpikir yang telah saya tulis. Karena apa yang saya tulis itu adalah kebenaran yang saya alami, lalu kebenaran itu oleh saya ditulis untuk jadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, menjadi ilmu bagi generasi yang akan datang. Tetapi tatkala kalian datang ke sini, kalian tidak mempelajarinya, apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan, kalian mungkin hanya menerima sepotong-sepotong saja. Dan di sini juga ada buku-buku yang melandasi cara berpikir saya. Ada buku-buku mengenai George Soros ya, mengenai masyarakat terbuka. Ada buku-buku mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, bagaimana gerakan Muhammadiyah menjadi gerakan terbaik sedunia. Ada buku-buku yang lain-lain, ada buku-buku ekonomi, buku politik, buku apa dan sebagainya. Sudah disiapkan perpustakaannya di rumah ini, ada di sana. Tapi tolong kalau sudah dibaca, jangan dibawa ke rumah nanti pulang deh. Ya seperti kemarin, ya hilang bukunya. Ya mau kalau ada yang mau pulang itu, tanyakan dulu kalau ada buku yang terbawa. Jangan sampai dibawa ke rumah buku-buku itu, parah itu ya. Jadi buku-bukunya sudah banyak, buku-buku yang melandasi cara berpikir saya. Kenapa Pak Ismail berpikir seperti ini? Tentu ada referensinya, ada literaturnya. Literatur referensinya sudah ada di sini semua, tinggal kalian ngambil. Oh ternyata Pak Ismail bicara itu dari buku ini. Oh ternyata Pak Ismail itu hanya memodifikasi pikiran orang begitu, menyempurnakan saja. Betul. Silakan kalian baca sebagai mahasiswa yang dimana kalian datang ke sini adalah untuk menyempurnakan ilmu-ilmu itu. Baca, ambillah buku itu, nggak usah memberitahu saya, ambil saja. Tetapi kalau sudah dibaca,
Jangan disimpan di kamar, balikan lagi ke ruangan ini. Ya, simpan begitu. Jadi ini luar biasa ini. Itulah yang dinamakan. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu lagi, lalu mereka terus-menerus naik ke atas. Jadi akan terus ke atas. Jadi pendapatannya tidak akan menurun. Terus pendapatannya akan terus naik ke atas. Karena tak kala terjadi penurunan, orang yang suka membaca itu akan mempelajarinya. Kenapa ini terjadi penurunan? Maka dia mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, maka dia bisa dari buku-buku referensi yang dibaca itu menjadi sumber inspirasi untuk terjadi kenaikan penaikan pendapatan. Itu silahkan kalau ini memang agak berbeda ya pengkajian atau pengajian dengan para mahasiswa ini, karena mahasiswa kan semua diwajibkan untuk membuka literatur sendiri di dalam internet begitu ya, di dalam buku-buku yang disediakan. Jadi mengkaji Al-Quran ini akan lebih mendalam ya, dengan bantuan internet, dengan bantuan robot ya, dengan bantuan ini. Saya sebelum terang saja sengaja pengajian itu menggunakan ChatGPT gitu ya, menggunakan handphone digital supaya kalian handphone digitalnya bisa dipakai untuk meningkatkan pendapatan, untuk membangun pengetahuan yang lebih luas, tidak terbuai oleh main game, tidak terbuai oleh dibawa-bawa chatting-chattingan yang tidak perlu dan sebagainya. Seperti halnya juga motor, kan teknologi itu sama, motor juga sama. Apabila motor tidak digunakan dengan sebaik mungkin, ya motor itu dibawa ulin, katanya dibawa ulin dan sebagainya. Mari kita gunakan teknologi yang Allah berikan ini berupa kendaraan, berupa mesin cuci, berupa HP digital, digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk maksiat kepada Allah, tapi digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, sehingga manusia itu merasa bersyukur dan lebih dekat kepada Allah. Ya, sekian saja. Bisa bersama Ismail Satrianto, anggap saja. Mari bersama melangkah majelis bangsa. Di kota Garut cahaya kita menyala. Kajian Al-Quran, 2 ayat suci kita ulas. Ismail Satrianto mengajak kita mendekat. Setiap pagi memulai hari dengan nurani. Jam 5 hingga 6.30 ini janji. Di Kucuci Jasa Alam kita berkumpul, saling menggali ilmu dengan hati yang tulus. Kita berbagi hikmah, kita saling menguatkan. Dalam kajian pagi hati menjadi tenang. Tuntunan suci dalam setiap kata yang berujar, meratap hari dengan semangat yang berkobar. Tidak ada yang sia-sia dalam waktu yang habis. Setiap ayat memancarkan cahaya tanpa batas. Ismail memandu dengan pengabdian tinggi. Setiap kisah kita renungkan dengan teliti. Suara hati kita menari mengikuti alunan, tersenyum dalam damai setiap pelajaran. Pagi ini milik kita, mari isi dengan makna. Dengan kajian ini hidup
menjadi lebih berwarna. Kita berbagi hikmah, kita saling menguatkan. Dalam kajian pagi, hati menjadi tenang. Tuntunan suci dalam setiap kata yang berujar, meratap hari dengan semangat yang berkobar. Dalam kajian pagi, hati menjadi tenang. Tuntunan suci dalam setiap kata yang berujar, meratap hari dengan semangat yang berkobar.